Dulu, saya dibilangin oleh guru saya bahwa yang namanya adil itu bukan berarti sama rata, tapi adil itu adalah terbagi sesuai dengan porsinya, kondisinya, dan juga kepantasannya. Saya jadi ingat kata guru saya bahwa demokrasi di negara ini tuh masih belum bisa dikatakan adil. Nah, mau dikatakan adil bagaimana? Bayangin aja, seorang ulama dengan basic ilmuwan yang luar biasa, adab yang tinggi, dan pengetahuan spiritual yang luar biasa, itu suaranya sama satunya loh dengan saya. Mereka, tokoh-tokoh, profesor, atau orang berpendidikan lainnya yang ilmunya sangat-sangat tinggi, itu juga sama satunya dengan saya suaranya kalau nyoblos. Sama satunya, dihitung sak beting. Itu apakah adil? Saya aja yang suaranya disamakan dengan beliau-beliau itu kayak merasa ini nggak adil nih. Harusnya beliau-beliau, guru-guru kita, seorang tokoh atau profesor apapun itu, nilainya harus lebih tinggi kan. Harusnya suaranya juga lebih tinggi. Masa sama dengan saya yang rendahan kayak gini? Beliau-beliau ini memilih nggak syukur-syukur ya. Beliau memilih itu dengan berdasarkan keilmuan, dengan basic pengalaman, dengan istikharah bisa jadi. Tapi kok sama dengan kita? Sedangkan saya kadang memilih paslon itu bukan karena pakai logika, nggak mikir, nggak pakai nalar kira-kira gagasannya bagaimana, rencana programnya bagaimana, tapi kita lihat paslonnya karena kasihan atau karena ikut-ikutan tuntutan organisasi, atau teman-teman kita sudah pada dukung beliau, atau yang miris lagi, ada beras datang ke rumah, ada transferan, ada uang yang masuk. Jadi kita benar-benar nggak melihat sesuatu dari gagasannya, nggak melihat sesuatu dari hal-hal yang padahal ini penting banget nih untuk negara. Paham nggak maksudnya ya? Beda dengan beliau-beliau. Jadi apakah ini adil? Aku sih miris ya. Saya miris banget bahwa suara orang-orang kayak saya ini disamakan dengan beliau-beliau yang memilihnya menggunakan berbagai macam dasar pendidikan, ilmuwan, dan juga istikharah bisa jadi. Itulah kenapa orang-orang kayak saya, warga-warga di sekitar saya yang tempatnya di bawah, di pedesaan, di pelosok-pelosok, itu sasaran empuk bagi calon-calon, bagi paslon untuk melaksanakan ya kampanye yang sifatnya seperti itu. Paham kan maksudnya? Karena apa? Ya karena suaranya sama aja. Kampanye di depan orang berpendidikan, kampanye di depan orang yang biasa saja, nilainya sama satunya, satu orang satu. Akhirnya suara hanya menjadi komoditas yang dikejar bukan berdasarkan kualitas. Karena apa? Yang menang kan karena banyak, bukan karena kualitasnya, bukan karena kesiapannya. Kalau menurut teman-teman gimana? Coba tulis di komen.